ingin mencoba untuk mengikat hati kita. Saya gini aja lah. Tolong sekarang saya bilang, tanyakan guru Anda. Pagi tadi saya melakukan satu maksiat. Tanyakan guru Anda, apa saya berlindung dengan zat yang dengan nama zat itu tidak ada yang bisa memberikan mudarat di bumi dan di langit. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama zat la yadurru ma'asmi, yang tidak akan memberikan mudarat syai'un, sesuatu pun yang ada yang sudah ngomong susah ya gimana. Baik, kita azan dulu Pak. Ya, kita azan dulu nanti dulu. Silakan. Dalam ombaknya dahsyat. Kalau baca sendiri luar biasa, tenggelam kita, bisa sesat. Nah, kasus yang baru-baru kemarin itu dia baca sendiri Pak, dibacanya kitab itu. Dan dengan nama zat itu tidak ada yang bisa memberikan mudarat di bumi dan di langit. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama zat la yadurru ma'asmi, yang tidak akan memberikan mudarat syai'un, sesuatu pun yang ada di itu doa. Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un wala fis samaa'i wala. Ada yang memang dia tidak disuruh dan tidak ada juga sehingga susah menghilangkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi mardana warham mautana. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم ثبت رميهم. اللهم انصرهم على أعدائك أعدائنا يا حي يا قيوم إنك على كل شيء قدير. اللهم آمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu sidang jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kajian maghrib, di mana maghrib ini kita akan sedikit membahas fenomena yang sekarang saya pribadi dan kawan-kawan sedang khawatir. Bukan tentang Palestina, itu
justru juga mengkhawatirkan. Tapi ini khusus di wilayah kita, di mana mulai bermunculan tasawuf sesat, mulai bermunculan sufi-sufi gadungan atau paham-paham tarekat yang kami sendiri bingung ini kok bisa muncul. Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui sebetulnya duduk perkaranya seperti apa. Dan kami di di bidang fatwa MUI mungkin dalam waktu dekat akan coba untuk berkumpul dan membahas itu. Satu contoh Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada barang baru dalam artian paham tarekat ini. Dia ada page-nya, page apa namanya, semacam media sosial. Di Facebook itu bentuknya Facebook tapi fanpage. Nama saya rahasiakan dulu. Itu saya tengok beralamatkan di Pekanbaru, video tokohnya banyak di situ. Nah, saya pribadi dan kawan-kawan coba menyimak. Ya cukup membuat bulu roma atau membuat kita merinding lah. Salah satunya yang saya ingat, dia mengatakan bahwa insan itu adalah aku. Aku di situ Tuhan. Insan itu adalah aku. Aku di situ bukan aku kita, tapi Tuhan. Belum lagi dia menjelaskan syahadatain itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu. Saya pribadi seumur umur belum pernah mendengar itu. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah, maka kami yang mungkin diberikan status atau didahulukan selangkah dalam masalah ini, agama ini perlu mencerdaskan masyarakat terkait dengan pemahaman-pemahaman ini. Sudahlah tasawuf itu sudah tercoreng, tambah lagi dengan corekan-corekan seperti itu. Sudahlah namanya saja orang sekarang sudah mulai tak suka, sudah banyak yang salah duga, tambah lagi dengan banyaknya oknum yang memang bukan ahlinya, artinya yang gadungan gitu. Jadi semakin rusaklah jadinya pemahaman tasawuf atau tarekat itu. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, pada pertemuan ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bagi kita yang mungkin mengikuti pendapat ulama yang menerima ada satu ilmu namanya ilmu tasawuf, ini bagi kita yang menerima itu. Bagi kita yang tak menerima sama sekali, ya apa boleh tahu, ya kan? Ini bagi kita yang menerima, kita yakin bahwa tasawuf itu ada, tasawuf itu memang sebuah ajaran yang benar begitu, ajaran agama yang ada dalilnya. Kalau itu pemahaman kita, maka ini saya berikan ke orang yang seperti itu. Tapi kalau kawan-kawan, rekan-rekan yang punya pemahaman dari awalnya tasawuf itu bid'ah dan segala macam, ya sudah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kan kita mengenali dalam dunia tasawuf itu ada tarekat-tarekat. Nah, tarekat, contohnya tarekat yang besar-besar lah di Indonesia ini, ada tarekat Satari, ada tarekat Naqsyabandi, ada tarekat Khalwati. Saya tahu di Indonesia ini ada apa tidak? Mungkin ada. Ada tarekat Syadili, ada tarekat Rifai dan sebagainya. Intinya tarekat itu sebetulnya adalah metode yang itu sudah dilalui oleh orang-orang tertentu yang dia sudah berhasil gitu mendidik dirinya lewat gurunya. Nah, metode itu yang diajarkan kepada orang-orang yang ingin juga mengikuti langkahnya. Jadi thariqah itu metode atau jalan. Sebelum dulu ada jalan raya, pokoknya ke Jakarta, Pak. Awal-awal orang mencari jalan untuk bisa ke Jakarta, itu pasti mencoba-coba kan. Tembus ini, gagal pokoknya. Ya sudah, berikutnya orang coba lagi jalan lain, gagal juga.
Setelah 20-30 orang mencoba, ada satu yang sukses, tembus sama dia jalan ke Jakarta. Nah setelah itu kan orang tinggal mengikuti lagi. Setelah itu ada lagi orang mencoba untuk mencari jalan lain, mungkin lama jalannya atau jalannya rutenya berbahaya, cari jalan lain lagi. Ketemu lagi jalan yang lebih singkat. Nah kita yang sudah tersedia akses jalan ke sana, tinggal pilih mau yang ini atau mau yang itu. Begitu juga Bapak Ibu rahmati Allah, untuk bisa sampai mengenal Allah dengan baik, itu memang kita butuh guru pembimbing. Dalam dunia tasawuf namanya mursyid, dalam dunia tarekat namanya mursyid. Mursyid itu pembimbing artinya. Kita dalam keduniawian saja, perkara duniawi, kita butuh pembimbingnya, butuh konsultan. Dalam bidang ekonomi, bidang ini kita butuh konsultan. Kedokteran lah contohnya. Orang-orang kaya yang banyak duit, dia pasti punya satu dokter pilihan dia, kepercayaan dia, yang dia sudah terima lahir batin, tunduk sudah dengan kecerdasan, dengan keahlian dia di bidang kedokteran. Sehingga apa akibatnya? Apa kata dokter itu akan diikutinya, karena dia sudah percaya betul dengan dokter itu. Setelah dia meneliti, mencari-cari, membandingkan, akhirnya dia memutuskan, ya udah, saya akan mengangkat dokter Syanu sebagai dokter spesialis saya. Akhirnya ya mungkin deal, akhirnya oke. Jadi kalau sudah ada masalah apapun, dokter itu datang ke rumah atau dia datang sana. Apapun saran dokter dia akan ikuti. Dia akan buka diri itu. Kenapa? Karena dia sudah percaya dengan dokter. Itu baru perkara dunia, Pak. Perkara kesehatan badan. Bagaimana kalau perkara akhirat? Perkara hati yang berkaitan dengan Tuhan. Lebih tentunya kita butuh pembimbing. Fisik aja kita butuh pembimbing dalam bidang kesehatan. Perusahaan saja kita butuh konsultan bidang hukumnya, bidang ini. Apalagi kalau ada masalah ya akhirat, persoalan Allah, kita butuh pembimbing. Maka hadirlah dalam dunia tarekat itu Bapak Ibu, syekh atau mursyid. Jadi mursyid itu singkatnya guide kita atau pembimbing kita. Jadi dalam tarekat itu, dalam sebuah tarekat ada mursyid-mursyidnya, ada pembimbing-pembimbingnya. Tujuan pembimbing itu yang tadi mengarahkan. Ayo, kalian mau ikut di Jakarta, ikuti saya. Tentu orang yang sudah pengalaman, sudah berkali-kali dia mengikuti rute itu. Gak mungkin guide jalan itu orang yang belum pernah menempuh jalan itu. Bapak mau ikut ke Jakarta, mau sampai ke Jakarta, ikut saya. Padahal belum pernah menempuh jalan itu. Kacau sudah. Maka mursyid itu pembimbing yang dia sudah dibimbing sebelumnya oleh pembimbing sebelumnya juga. Syaratnya itu. Nah, persoalannya Bapak Ibu rahmati Allah, di lapangan ada oknum-oknum yang berperan seperti itu, tapi dia gadungan palsu. Ada yang dia mengatasnamakan bahwa saya tarekat saya ini. Ada yang tidak menyebut dirinya dia haluannya atau tarikatnya ini, mandiri lah istilahnya. Nah ini yang berbahaya sekali. Kita yang mungkin sudah cinta dengan tasawuf, sedang mencari-cari mana lah orang yang bisa jadi pembimbing, ketemu dengan oknum itu, itu yang berbahaya. Saya pribadi sampai detik ini masih mencari Pak, masih mencari saya orang yang bisa membimbing saya. Belum ketemu. Mudah-mudahan temukan nanti. Maka yang terjadi di lapangan itu adalah adanya pembimbing gadungan. Saya amati pembimbing gadungan ini itu ada yang memang kalau bahasanya apa ya, sistematik. Dia memang orang yang dibentuk. Kalau bisa tanya ini di live kan nanti tidak, nanti dipotong, tolong potong nanti bagian saya. Yang ini yang sebutkan. Ada memang pelaku di lapangan itu buatan atau peliharaan dunia ujungnya jet.
ujungnya jet. Ya, saya nggak sebutkan pangkalnya, atau nanti potong lah. Dunia intelijen, nah sudah. Dunia intelijen itu masuknya dalam berbagai bidang, Pak. Kan intelijen itu punya super kan. Maka jangan heran ketika di kalangan ustaz ada juga yang dibentuk. Ma'ruf intelijen kan, disusupkan. Begitu juga dalam bidang ya dunia tasawuf tarekat itu. Karena begini Pak, kalau sudah bicara tasawuf, masyarakat kita mau angkat tangan, hormat tuh. Kalau sudah syekh, sudah diyakini ini ya, entah karomahnya apa, satu kampung nanti bisa tinggal gerak tangan dia aja. Semua sekampung itu kan ikut nanti. Begitu kekuatan massa yang dimiliki oleh seorang tuan guru itu kan dahsyat Pak. Yang punya massa itu kan ditakuti itu. Yang punya massa itu akan ditakuti dalam sebuah negara. Dan dicari mana orang-orang yang memang dia punya massa banyak. Di antaranya adalah tuan guru tadi yang tokoh tarekat atau tokoh tadi. Nah, ada yang memang dibentuk sedemikian rupa, disusupkan dasarnya begitu. Saya melihat ada beberapa kasus setelah saya pelajari dan saya dapat informasi juga bocoran sana sini, memang dia dibuat begitu Pak. Orangnya pemain lama, tapi dia sengaja direkrut dan disusupkan. Nah ini yang berbahaya sekali. Dan itu di negara-negara di Mesir pun pernah itu di apa namanya disusupi juga ya. Nah ada yang memang dia tidak direkrut dan tidak disusupi dan tidak dibentuk begitu. Nah itu ada juga, itu oknum pribadi lah, oknum pribadi saja. Yang paling berbahaya itu yang pertama tadi. Dia gandungan palsu, cuman biasanya dalam modusnya dia punya semacam kayak semacam sihir Pak. Semacam sihir ini yang berbahaya juga. Dia bisa memikat orang dengan ucapannya, sehingga susah kali menghilangkan sipulannya. Ya mungkin dengan ilmu pelet hati lah atau apalah, ini berbahaya. Dan baru-baru ini ada juga yang saya belum jumpai kasusnya, tapi entahlah, saya belum bisa memutuskan arahnya kemana. Tapi penciuman saya kesana juga. Ini mulai nih. Maka hati-hati betul. Maka dalam kesempatan ini Ibu dalam hati Allah, saya pribadi ingin memberikan beberapa pegangan. Pertama, bagi kita yang menginginkan dan sedang mencari seorang mursyid, seorang guru jiwa tadi, tasawuf tadi, yang harus kita ketahui adalah tidak semua orang yang layak dan bisa jadi itu. Ada setumpuk kriteria yang mesti dipenuhi. Nanti harus kita ketahui. Jadi patokan guru, pembimbing, mursyid atau syekh tarekat tadi itu bukan dilihat dari posturnya, jenggotnya, mukanya putih, misalnya dia pakai minyak tertentu, syekh itu kok putih aja mukanya, bercahaya lagi ya. Nah itu patokannya. Apalagi kalau sudah patokannya karomat. Oh sudahlah itu. Sudahlah kita susah bedakan mana sihir mana karomat. Kita pakai standar pokoknya kalau dia karomah, pasti tuan syekh dan layak untuk jadi guru kita, guru tersebut. Salah itu. Nah itu patokannya Pak. Kalau itu patokannya mudah nanti para dukun-dukun itu. Digantinya pakaiannya seperti syekh kan, pakai sopan. Habis itu tiba-tiba dia melayang aja nampak sama kita. Padahal itu pakai ilmu sihir. Inilah dia tuan guru syekh yang wah, sudah itu kena kita sudah. Jerat-jerat setan itu banyak. Maka ini saya bacakan Bapak Ibu. Ini satu contoh saja. Kriteria orang yang layak untuk dijadikan mursyid atau pemimpin tarekat dalam internal tarekat Naqsyabandi. Satu contoh ini tarekat Naqsyabandi namanya. Tarekat lain ada juga, tapi yang saya punya ini kitabnya. Saya sebutkan beberapa syarat-syaratnya untuk jadi patokan kita. Jadi jangan sembarangan.
tahu sedikit gerak hati kita langsung wah ini dah. Kalau itu standar kita untuk menentukan guru tarekat, guru tasawuf itu mudah kita tertipu Pak. Mudah tertipu. Karena ya tadi itu ada cara-cara dan trik-trik tertentu. Apalagi kalau pemain lama dia. Apalagi kalau sudah pakai hipnotis dia. Sudah lah bisa kita bisa tertipu kita. Nah syarat pertama Bapak Ibu ini syarat seorang mursyid ya, atau syekh tarekat dalam tarekat Nasyabandi. Pertama disebutkan di kitab tarekat Nasyabandi sendiri, an yakuna aliman bima yahtaju ilaihi muridun min al-fiqh wal aqaid. Orangnya harus tahu ilmu agama, ilmu fikih dan ilmu tauhid. Dan dia harus belajar itu, ada gurunya juga. Itu syarat pertama. Jadi syarat mursyid, syarat guru tarekat dalam tarekat Nasyabandi adalah dia harus tahu ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu berkaitan dengan keabsahan ibadah kita. Jadi kalau ada yang ilmu tentang fikih aja amburadul namanya, tambah lagi ilmu akidahnya tidak ada, sudahlah. Berarti kriteria pertama ini tak ada, tinggal jauh, tidak ada. Saya pribadi Pak, saya sering sedikit sharing. Seumur-umur saya sudah beberapa kali tes orang, diajak untuk ikut tarikatnya. Saya tak tahu dapat dari mana nomor HP saya. Tiba-tiba telepon, kenalan, katanya ada ini, ya saya katanya. Ujung-ujung obrolannya Pak, memperkenalkan guru dia. Saya awalnya susah aja guru, tapi intinya lama-kelamaan ingin mengajak ikut gurunya. Akhirnya makin sering telepon saya Pak, apalah orang. Akhirnya saya tanya ya tujuan apa? Ya terus terang dia mau ngajak berguru ke gurunya. Gurunya itu di Kampar sana, arah ke Maginang. Saya tak ingat lagi kejadian tahun berapa. Saya bilang apa kalau dia guru? Dia bilang dia disebutkan ini. Nah, dia tak sebutkan terbang Pak. Akhirnya Pak, singkat cerita, dia berikan dalam satu pertemuan dia dan gurunya ada di samping. Diberikannya HP itu gurunya. Ceritanya saya lihat gurunya langsung. Akhirnya singkat cerita Pak, saya bilang gini aja lah. Saya memang lagi nyari guru tarekat, guru untuk dakwah saya. Tapi saya ada kriteria. Nah sekarang begini Pak, saya bilang, ada nggak satu yang bisa membuat saya yakin kalau Bapak ini layak jadi guru saya? Ada katanya. Apa? Coba sekarang Ustaz, manggil Ustaz Fuad misalnya. Nanti kalau kaki Ustaz terasa dingin, sejuk, tolong kasih tahu saya. Saya bilang oke lah. Waktu itu saya di ruangan AC. Ya lah saya bilang. Nah, tapi jujur ya kata dia, kalau dingin bilang ya, iya Pak. Ya kalau sudah begitu saya siap-siap juga baca zikir tertentu. Takut dia pakai sihir kan. Nah, entah 1 menit 2 menit. Nah gimana Ustaz? Saya bilang tidak ada terasa dingin. Ya memang tak ada saya bilang. Ini berarti belum apa Ustaz belum ini. Saya kesalahannya. Ya udah coba lagi saya bilang. Sampai 3 kali Pak, tidak terbukti yang dia sampaikan. Saya kesalahannya. Berarti Ustaz bohong. Tidak ada saya bilang. Kalau saya bohong dah sumpah. Gitulah bahasa. Sejak itu gak ada telepon lagi. Sebelum itu Pak, orang Jakarta tak dapat dari mana HP saya. Dia bilang pula saya ada guru. Wah, bagus. Kata dia gini, untuk memikat saya, Ustaz, foto antum, foto Ustaz itu sudah saya perlihatkan guru saya. Bagus. Terus apa ada sebab guru Anda? Kata dia, Ustaz orangnya alim. Dalam hati saya, biasa tuh dalam hati saya. Terus apa? Orangnya baik hati. Muji-muji lah. Ingin mencoba untuk memikat hati kita.
Saya ginikan aja, gini aja lah. Tolong sekarang saya bilang, tanyakan guru Anda. Pagi tadi saya melakukan satu maksiat. Tanyakan guru Anda, apa maksiat saya yang lakukan pagi tadi. Setelah itu tak ada telepon lagi. Nah, itu singkat cerita Pak. Di gadungan, bahaya gadungan. Hati-hati Pak. Kalau kita sudah kena yang gadungan ini, nah itu yang terjadi. Mau berapapun dia minta duit Bapak keluarkan nanti. Karena kita sudah serahkan jiwa raga kita ke dia. Bapak mau bertemu dengan Khidir umpamanya dan seterusnya. Kita iya aja. Berikan tanah Bapak yang di situ. Ya udahlah. Maka hati-hati. Jadi syarat pertama, dia harus berilmu agama, fikih dengan akidah. Dia harus berguru. Kalau dibaca-baca buku nggak bisa. Artinya dia belajar ilmu fikih, ilmu akidah, jelas gurunya siapa. Kalau dia bilang pesantren di mana, siapa gurunya, apa kitab yang dibaca itu. Yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah, an yakuna 'arifan bi kamalatil qulubi wa adabiha wa afatin nufusi wa amradiha. Yang berat. Kalau yang tahu ilmu fikih, akidah banyak saya jumpai. Tapi yang nomor 2 ini yang saya belum jumpai. Dia harus tahu dengan mana hati yang sakit, mana hati yang tak sehat, yang sehat. Bukan secara medis ya. Bapak ini, saya tahu Bapak ini hatinya itu penyakitnya ini. Begitu. Kita masuk tasawuf itu kan untuk bersihkan hati, Pak. Sama dengan kita ke dokter untuk mana yang sakit, rematik namanya. Tentu kita bawa ke dia untuk dicek up kan. Kita pergi ke dokter yang check up-nya nggak bisa, dia untuk ngecek itu nggak bisa, mendeteksi mana yang sakit nggak bisa. Masa kita berobat ke dia, jadi mati namanya. Begitu juga. Saya butuh guru mursyid, guru tarekat yang bisa membimbing saya sampai kepada Allah, bersihkan hati saya. Sementara orangnya tak tahu dia mana yang penyakit hati, mana yang tidak. Tak bisa mendeteksi ini orang ini hatinya bermasalah, sakit ini, penyakit ini. Itu logis tuh Pak, iya kan Pak ya? Kita butuh guru tarekat itu gunanya untuk membimbing kita sampai kepada Allah, kenal dengan Allah dengan baik, hati kita dibersihkannya. Berguru kepada orang yang dia tak tahu apa saja ciri-ciri, apa saja penyakit hati itu, apa ciri-cirinya, dan mendeteksi masing-masing. Dan itu yang saya belum jumpa. Dan kalau ada nanti Bapak tahu, kasih tahu saya. Sama-sama menuntut kita gitu ya. Jadi kalau itu kita butuhkan Pak, ketemu orang yang kayaknya saat pertama ada, yang kedua lagi kita jumpai Pak Ustaz. Saya kira-kira penyakit hati saya apa Ustaz? Itu. Orang yang apakah mungkin itu bisa diketahui? Bisa Pak. Bisa diketahui oleh orang yang memang sudah terlatih dalam bidang itu, yang hatinya juga sudah dibersihkan oleh gurunya sebelumnya dan dibimbing juga, sehingga dia kenal dan tahu cara mendeteksi. Kita lah yang awam yang kedokteran ini bisa nggak mendeteksi ini jantung? Ada akupuntur apa tuh Pak? Dengan hanya menghitung detak denyut nadi ini, dia tahu ini lambungnya bermasalah, apalagi, ya kan? Atau tidak kita susah ya. Yang cepat itu ya butuh guru ngajar kita pula dicobanya dulu, terus kita pula lagi. Begitulah hati itu. Jadi nggak mustahil Pak. Bagaimana mungkin kita tahu penyakit hati orang? Ya kita sabarlah, kita kok bisa ini kok tahu dia ini kalau ini penyakit kita dari jantung ini, dari lambung ini dengan menghitung denyut nadi. Sabarlah itu kasusnya. Dan itu yang paling susah kan. Dan saya tengok di video-video yang mengaku-ngaku, yang menyebut lebih banyak bicara alam ruh lah, entah apalah, itu yang malah banyak.
Sementara yang kita butuhkan bukan itu yang kita butuhkan yang tadi, pembersihan jiwa, pembersihan hati. Tahu dia dan memang ini Pak, nanti etikanya si musyrik itu atau apa namanya syekh itu atau mursyid itu, dia tidak akan membeberkan penyakit hati kita ke sembarangan orang. Ini rahasia kan? Malah ada yang duluan dia menyampaikan kita, Ustaz, saya tengok Ustaz ini. Ada yang begitu Pak. Ada yang kita minta nanya, baru dia jelaskan. Gak ada dia langsung mentuju Bapak, ini tidak ada. Itu melanggar kode etik sudah, kode etik mursyid. Nah, yang kedua tadi Pak, dia mengetahui mana hati yang sakit, mana hati yang bersih, dan bisa wa kaifiyati hifdzi sihhatiha, dan tahu cara membersihkan yang sakit. Bayangkan, dia dokter lah, tahu dia Bapak penyakitnya ini berdasarkan hasil ini indikatornya ini. Nah sekarang Pak, cara membersihkannya, cara menyembuhkan lambung Bapak itu ikuti ini. Nah itu seperti itu yang kita butuhkan untuk hati kita. Mendeteksi dulu apa hati kita bermasalah apa tidak. Kalau bermasalah, apa masalahnya. Setelah itu apa cara untuk membersihkannya. Memang rumit bagi kita yang memang tak pernah masuk ke daerah itu, rumit. Tapi yang sudah itu dunianya mudah begitu. Maka saya pernah cerita bahwa dulu, entah saya pernah sampaikan di sini, ada seorang syekh datang, dia sedang memberikan kajian seperti ini. Ada muridnya datang Pak, masuk ke masjid ini. Ditengok sama syekh, sama gurunya. Langsung dia bisa mendeteksi kalau muridnya ini ketika masuk ke ruangan masjid ini ada kesombongan waktu itu di hatinya. Setelah selesai kajian, udah bubar, panggil dia. Langsung kata dia, langsung dia menyampaikan begini, besok kamu jangan seperti itu lagi. Tentu lucu banyak muridnya. Maksudnya Tuan Syekh, kata dia, saya tadi melihat kamu masuk ke masjid ini ada sedikit rasa sombong di hatimu. Ya, kalau sudah gurunya yang pakar itu tentu nggak bisa ditutupi. Oh iya Tuan Syekh, saya ketika masuk tadi itu saya menengok yang hadir itu kayaknya tidak ada yang sealim saya. Ya orang-orang awam biasa. Itu terpikirkan oleh dia ketika masuk masjid ini. Dan itu terbaca oleh gurunya yang sedang ngasih pengajian di masjid itu. Mau tidak guru seperti itu? Itu kita butuhkan. Soal terbang malam-malam melayang hilang sini muncul sana, nanti lah itu. Lagi pula itu tidak prioritas itu di bidang tasawuf. Bisa terbang diiris-iris ini nggak berdarah, itu nggak prioritas Pak. Malah itu dianggap kalau bahasa kampungnya itu gulu-gulu aja, mainan. Bisa membuat kita silau lupa dengan Tuhan. Malah ada pernyataan di kalangan ulama sufi itu, ini mah bicara dari ibu ini, keramat itu, karomah itu bagi orang-orang wali Allah itu sesuatu yang lebih memalukan bagi mereka dari darah haid pertama yang keluar dari seorang perempuan yang baru haid. Anak perempuan baru haid, tiba-tiba dia mengalami haid pertama, apa rasanya? Malu tuh Pak, ketanggung. Para wali-wali Allah itu sempat ketahuan saja oleh orang kerabat dia lebih malu itu ketahuan daripada malunya seorang perempuan ketahuan sama orang dia haid. Bayangkan, tidak bangga-bangga pula kan. Makanya dalam riwayat-riwayat disebutkan para wali-wali itu meminta orang yang sudah melihat karomahnya itu bilang, kamu berjanji sampai kamu mati jangan cerita dengan orang. Dipaksanya itu berjanji seperti itu. Kadang-kadang itu pula disuruh viralkan ya. Itu pula seperti itu. Baik, yang ketiga Pak, an yakuna ra'ufan rahiman bil muslimin khususan bil muridin. Harus penyayang dengan umat Islam, terutama orang-orang yang stratanya miskin. Itu
Yang menarik Pak, yang keempat. Yang kelima nanti. Yang keempat, menyembunyikan aib orang yang dia didik. Sama Pak, boleh nggak dokter membeberkan penyakit pasien? Nggak boleh kan? Dirahasiakan. Itu fisik tuh Pak, penyakit fisik. Saya punya murid yang di 5 orang. Selama saya sekarang, saya bilang itu murid saya yang 5 Pak, yang 5 itu penyakitnya parah, satu sombong, satu ujung. Sama itu melanggar kode etik gitu. Sama seperti dokter membeberkan penyakit pasien. Yang kelima, an yatanazzaha an malil muridin. Dia tidak boleh memanfaatkan harta orang yang dia didik. Jadi kalau sudah dia minta duit, kalau pokoknya kalau sudah bicara duit, itu sudah kena itu. Dan yang gantungan tadi, ujung-ujung itu Pak, kasus yang mungkin belum lama, Bapak mungkin tidak tahu, yang di Jakarta itu, minta duit ya. Kesianmu dia minta duit, tolong kirimkan ayah minta butuh duit 1 juta sekarang. Ya, kalau murid jemaah tuh siap ayah masuk gitu. Nanti telepon lagi yang jemaah yang lain. Assalamualaikum, gimana? Saya butuh ini tiket ke. Oh iya siap. Kalau ini orangnya tinggal kita aja. Ini syaratnya. An yatanazzaha an malil muridi wa la yatma'u fi syai'in mimma fi aydihim. Dia membersihkan diri, jauh-jauh dia tidak mau ikut, tak mau terlibat, ikut campur, tergiur dengan harta atau kekayaan jemaah yang dia dibina. Dikasih mobil pun nolak dia, bukan di awal-awal. Kalau di awal bisa aja orang Pak, biar ketahuan kan. Ini terus selama saya sama tuan guru itu berkali-kali saya nawarkan dia mobil, nawarkan, tidak diterimanya, malah marah-marah dia. Itu gitu. Tapi kalau awal-awal aja setahun, 2 tahun, setelah itu dia minta malah. Itu kasusnya yang kemarin yang mengaku Imam Mahdi yang di kantor itu sampai ke UAS itu ceritanya. Dia minta ini, minta itu, minta belikan ini, minta belikan itu, dikasih. Karena dah kena dari itu Pak, kepercayaan. Yang berbahaya sudah. Bangkrut pun nanti bapak itu jemaahnya, dah sadar dia merasa saya. Jadi ciri-cirinya Pak, tidak tidak mencari uang jemaahnya, itu intinya. Nah itu yang penting Bapak Ibu, yang penting. Tambah yang ke-6, di banyak kriterianya Pak. An yakuna mu'tamiran bima ya'muru bihi muntahiyan amma yanha. Dia harus mengikut ucapan dia dengan perbuatannya harus selaras. Apa yang dia suruh ke jemaahnya, ya dia kerjakan juga. Apa yang dia larang, wahai jemaah, wahai muridku, wahai ini, jangan lakukan ini. Dia juga tidak boleh melakukan itu. Harus selaras ucapan yang perbuatan. Nah ini yang mesti kita pahami dulu, agar jangan nanti terjebak oleh musik-musik lingkungan. Dia bisa, mereka memanfaatkan kebutuhan kita tadi Pak. Kita butuh pembimbing akhirat, bersihkan hati kita. Itunya manfaatnya. Pakai apa? Pakai dengan menampilkan karamat atau dengan menggunakan bantuan sihir, pelet. Nah itu metodenya Pak. Itu caranya. Maka ditengoknya dulu orangnya. Wah ini orang ini kayaknya betul-betul suka dengan tasawuf. Dan dia sempat pula bilang pengen jadikan guru. Sudahlah. Mulai dia pelajari, masuk. Hati-hati itu Pak. Kan ngeri nanti jemaah Masjid Nurul Fajar masuk dalam jaringan tarekat ini yang pembunuhnya baru-baru ini ditangkap. Kacau. Oke, terakhir Bapak Ibu, ini kalau tadi kriteria guru atau tuan guru atau mursyid.
Sekarang kajian materi pembahasannya ini singkat saja. Kalau sang guru itu sudah membahas kajian-kajian tasawuf yang itu berkaitan dengan Ibnu Arabi, ada tokoh sufi yang terkenal namanya Ibnu Arabi, sampai sekarang terkenal, cuman dia kontroversial. Artinya tokoh yang memang diperbincangkan sampai hari ini, dia sufi yang benar atau sufi sesat. Nah, itu terpecah itu pendapat ulama. Ada ulama yang bilang sesatnya itu, ada yang bilang enggak, kenapa sesat. Dua-dua ini saling berargumen. Nah, dan itu yang banyak sekarang, Pak. Paham wahdatul wujud namanya. Wahdatul wujud. Insan adalah aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, pokok macam-macam. Dan saya pernah itu diajak orang. Tak jauh-jauh, satu komplek perumahan dengan saya dulu tahun berapa. Ada bapak-bapak. Dia cara untuk merekrut saya mudah, Pak. Cantik caranya. Saya baru datang situ, nyewa rumah di situ. Kebetulan sama orang maju juga. Jadi kunjunginya, sore-sore gimana, sehat Pak? Ya, saya panggil bapak. Berikutnya nanti dia titipkan sarung baru. Sarung baru, momennya tidak ada, momen maulid tidak ada. Pokoknya tiba-tiba kata istri, ini dari bapak tuh ngasih sarung. Nah, mulai makin banyak pemberian ya Pak. Ujung-ujungnya rupanya ngajak hadir pengajian dia sekali dalam seminggu. Karena sudah banyak pemberian sehingga saya hadir saya. Oh, di situ saya tahu. Ada jemaah. Saya simak betul kajian. Oh, rupanya kajian itu Pak. Contoh, ini apa nih? Gelas. Gelasnya mana gelas itu? Wah, itu kajiannya tuh. Contoh saja nih. Ini bukan gelas. Saya simak. Saya cermati dan tahu-tahu saya minta ngasih tausiah, saya manfaatkan situ. Saya berikan yang tadi ciri-ciri guru, orang yang layak dijadikan guru. Saya berikan ciri yang tadi. Besoknya tak datang lagi, tak diundang lagi. Kodeng gitu. Karena sempat dijawabnya itu Pak. Saya bilang di antara kata kitab ini, saya bawa kitabnya, kata kitab kaitan ini. Orang yang layak dijadikan guru sampai pada Allah adalah paham ilmu fikih, paham ilmu akidah. Gelisahnya Pak, sedekok gelisah. Habis saya nyampaikan tausiah, ngomong dia dengan bahasa yang kesini. Ujungnya gini intinya, ya susah nyarinya seperti itu Ustaz. Nah itu cara dia mengelak. Susah cari yang ahli fikih, yang susah. Ya kalau susah kan gimana lagi? Singkat ceritanya, yang ada lagi artinya secara langsung dia mengatakan, dia merasa saya mengatakan dirinya tak layak. Nah, cara jawab dia, ya saya setuju harus ini pakar ini, tapi kan ada susah. Ya udah yang ada aja lah dijadikan guru. Tapi sejak itu saya tak datang ke rumah lagi, tak ditanya-tanya lagi. Oh, baru paham ya. Ada yang mesti Pak. Jadi wahdatul wujud. Diri, mana diri itu? Oh, itu kaji diri. Apa lagi? Oh, Tuhan, mana Tuhan itu? Nah, kalau itu hati-hati itu. Apalagi kalau sudah masuk kaji martabat 7 namanya. Kalau itu ya hati-hati. Saya berpesan hati-hati saja. Maka kaji-kaji yang model itu yang tadi disebut dengan wahdatul wujud itu bersumber dari buku-buku Ibnu Arabi. Nah, ini fatwa ulama mazhab Syafi'i kita namanya Ibnu Hajar Al-Haytami berpesan membaca buku-buku Ibnu Arabi itu jauhi sebisa mungkin. Saya Pak, tidak berani saya baca buku Ibnu Arabi. Padahal saya bisa bahasa Inggris, baca kitab bisa saya. Tapi untuk membaca karya beliau Ibnu Arabi saya ikuti fatwa.
Kenapa? Memang ibarat laut dalam ombaknya dahsyat. Kalau baca sendiri luar biasa, tenggelam kita, bisa sesat. Nah, kasus yang baru-baru kemarin itu dia baca sendiri, Pak. Dibacanya kitab itu, entah gurunya siapa, entah siapa. Di sini aku sampaikan di sini bahwa kata dia banyak yang tersesat membaca buku Ibnu Arabi itu. Maka kata beliau harus dijauhi sejauh mungkin. Maka kalau seperti saya umpamanya kami yang bisa baca kitab, sebisa mungkin tolong jangan dibaca buku itu. Nah, Bapak Ibu gimana? Sebisa mungkin juga jangan ikut tarekat-tarekat yang bunyinya ngomongnya itu. Terus saya ikut. Kalau sudah bicara aku adalah akulah, sudahlah. Ada tiba. Sebelum kena ini utang saya untuk menyampaikan. Kalau sudah itu pembahasannya mana yang diri, mana yang susah. Yang kita butuhkan adalah membimbing hati, Pak, bersihkan hati kita, membuat kita rajin beribadah, rindu untuk mati itu namanya, rindu untuk itu kita butuhkan. Beribadah tulzat, bukan sampai pada ini gelas mana gelas, ujung-ujungnya nanti aku adalah Tuhan, Tuhan adalah aku, dengan bahasa yang mungkin dipelintir bahasa. Nah, luar biasa. Contohnya tadi di video yang sebelumnya, dia bilang insan adalah aku. Insan adalah aku. Tauhid itu 3, Pak, katanya. Syahadat tauhid, syahadat rasul, syahadat diri. Nah, sudah sampaikan. Kenapa berarti? Itu ajarannya, syahadat ada 3. Tapi tak apalah sebutkan nanti kalau Bapak diajak jemaah itu disebutnya 3 syahadat. Berarti itulah dia. Syahadat ada 3, syahadat tauhid, la ilaha illallah, syahadat rasul, Muhammad Rasulullah, syahadat diri, la mawjud illallah. Ujungnya 3 itu ya tadi itu, bahwa insan kita ini adalah aku itu ya Tuhan. Kalau udah itu berbahaya. Hati-hati, Pak. Oke, ini masuk waktu. Belum. Masih lagi ada pertanyaan. Tadi Ustaz kita mau diajak ke kan jaga-jaga supaya tidak terkena sihir. Ya. Mohon wirid atau ayat baca itu biar kami. Zikir yang saya baca mudahnya, kan Bapak Ibu udah hafal. Bismillahilladzi la yadurru. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa samii'un alim. Itu bisa baca 3 kali. Nah, itu zikirnya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi. Terjemahannya gini. Saya berlindung dengan zat, dengan nama, dengan zat yang dengan nama zat itu tidak ada yang bisa memberikan mudarat di bumi dan di langit. Bismillahilladzi, dengan nama zat, la yadurru ma'asmi, yang tidak akan memberikan mudarat, syai'un, sesuatu pun yang ada di itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama'i. Itu penangkalnya. Jadi kalau sudah sihir rasanya, Tapi kalau tak kenal diri kan tak kenal Allah. ya itu betul, Pak. Tapi kalau sekedar mengatakan begini, kalau kita kenali diri, kita akan kenal Allah. Nah, itu persiapan. Tapi kalau sampai kaji-kaji yang apa boleh, aku boleh, tak boleh kalau aku bayang-bayang. Kalau udah sampai mendalam itu bahaya, Pak. Yang ujung-ujungnya beko, sayalah dia, dialah saya. Itu yang bahaya. Itulah bahaya. Tapi kalau ada hadis, tapi hadis itu bermasalah hadisnya. Man arafa nafsahu
Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan kenal Tuhan. Itu sederhananya penjelasannya. Kalau sadar kalau kita ini makhluk lemah, pasti kita tahu bahwa ternyata ada pencipta kita, ada yang mengasihi kita. Ini kan tahu kita dengan Tuhan ini. Kenali diri kita kenal dengan Tuhan. Tapi itu jadi pintu masuk oleh paham-paham yang tadi. Jadi pintu masuk aja Pak. Dia kalau langsung aja, saya Tuhan, itu nggak mungkin lah dia orang. Dia harus ada pintu-pintu masuknya. Pakai sana sini, pakai sini. Maka sekarang kami sudah di MUI akan merapatkan itu. Apa caranya untuk bisa menangkisnya untuk masyarakat dan membawa orang itu untuk ya membuat dia sadar atau bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Memang bahaya. Silakan ada pertanyaan. Ya. Kalau kita lihat Nabi 40 dengan Muhammad, Ya. yang tidak meninggal. Artinya bisa sedikit dari sekolah. Jadi kalau orang-orang 40-60 itu masih tahu. Penampakan itu mungkin dah kacau-kacau. Mungkin juga kita barangkali kalau lihat guru udah tua itu nanti dulu. Karena menampung ke bawah. Kalau ini dia udah kalau bagi coba-coba saya sekarang 75 karena pikiran saya gini Ustaz. Karena pikiran saya dalam usaha sekarang ini nanti kalau saya meninggal kiamat Tuhan ngapain lagi? Dulu kan ada pikiran saya gitu. Mungkin guru kita nanti pada usia udah tua mungkin 63 ke bawah lah. Kalau dikatakan kita barangkali kita terima kali itu Ustaz. Jadi poin pertanyaannya artinya faktor usia orang yang akan kita dengar itu ya jangan terlalu tua itu udah kacau nanti gitu. Cari yang agak-agak ya. usianya terlalu jauh. Ya. Jadikan guru gitu ya. Ya betul. Kalau usia juga nggak dipatokan Pak. Artinya nggak bisa jadi patokan utama, nggak bisa. Kadang-kadang lebih tua pun lebih dalam kajiannya. Jadi nggak bisa untuk usia tidak bisa dijadikan faktor menjadi standar juga. Bukan ngaco ya. Enggak, kalau dia memang cukup kriterianya tadi Pak, insya Allah nggak ngaco ya. Maka malah semakin dalam ilmunya. Pertama usia makin dalam ya. Justru yang usia muda itu yang rawan. Apa istilahnya dalam dunia psikologi itu Pak? Jiwanya masih labil, bisa labilnya dari sisi psikologi ilmu tasawufnya gitu. Siapa orang baru belajar silat Pak? Mana yang betul-betul pendekar itu, yang baru belajar 5 tahun atau yang sudah jadi guru sepuh-sepuh? Baru belajar silat baru 5 jurus itu satu orang berlawannya itu jadikan guru. Jadi preman jadinya. Tapi guru sama orang yang sudah asal pokoknya udah sekian puluh tahun udah jadi guru besar. Tak nampak gurunya dia, tak nampak pendekarnya dia. Guru kita ke dia. Jadi murid terbaik kan nanti. Tak jadi preman. Tapi guru sama yang bersabuk putih. Bayangkan kacau kita. Maka kalau bisa patokan tadi Pak, umur kena Nabi umur 40 ya bisa. Artinya coba di usia yang 40, 45, 50. Ya yang sudah hilang ingatan ya nggak pula jadi guru. Yang sudah ngomong pun susah ya gimana? Baik ada baik kita azan dulu Pak. Ya kita azan dulu nanti dulu. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Baik, sebelum pertanyaan berikutnya, ini saya bocorkan aja, tapi tolong nanti dipotong ya. Jangan sebelum di-share dipotong. Jadi kita yang tahu dulu sampai nanti ada hasil dari MUI. Nama kajiannya Majelis Ta'lim Pengajian Tauhid. Itu nama page-nya di Facebook. Majelis Ta'lim Pengajian Tauhid. Ustadznya namanya Iswardi. Di sini tertulis di Jalan Dagang. Nah, jangan lupa dikat ya. Nanti kena kait apa pula deh. ITE. Ya, sepertinya aja Pak. Kami belum cek. Kami nanti kumpul dan mungkin ada suatu pemanggilan segala macam untuk mempertanyakan. Dia banyak yang saya buka, video-videonya banyak. Bukti untuk kami jadi bahan untuk kami untuk membincangkan dengan dia. Anda mengatakan ini bukunya mana, dapat dari mana, maksudnya apa, itu. Tapi hasil dari pengamatan saya pribadi dan kawan-kawan memang bermasalah. Bukan kita mengatakan dia ahli maksiat, kaji itu bermasalah. Adu kaji ini bermasalah. Maka nanti kalau ada kawan-kawan ngajak ikut yang tadi namanya, nah tolong ditahan. Ibarat tunggu hasil dari penelitian pengkajian MUI. Jangan langsung ikut ya. Oke, jangan lupa dipotong. Kalau sudah ada surat resmi nanti dari MUI terpompang itu ada. Kalau bisa tempel aja di mading masjid. Tapi kena itu belum ya sudah. Jadi buat konsumsi kita. Nama pelaku, alamat itu harus disembunyikan. Silakan. Ibnu Arabi. Ya. Buku-buku tasawuf yang direkomendasikan ulama kita seperti buku namanya, ya buku bahasa Arab semua Pak. Kalau bahasa Indonesia saya nggak tahu. Mungkin kayak Buyaka lah. Bagi kita yang mungkin yang bahasa Indonesia ya buku-buku Buyaka, tasawuf modern, apa lagi itu. Kalau yang bahasa Arabnya buku-buku Imam Al-Ghazali, buku-buku Al-Qushairi, ada namanya Risalah Qushairiyah. Tapi untuk masyarakat biasa, ya bacalah seperti buku tasawuf modern yang diangkat. Dan dasarnya Pak, buku itu dan terjemahkan buku-buku yang Arabi, buku-bukan Arabi, buku-buku di Aceh Pak. Di Aceh itu kan sempat heboh kemarin. Ada nama kitabnya Al-Insanul Kamil. Al-Insanul Kamil itu karangan Al-Jili kalau nggak salah.
Al-Jili ini Ustaz tak salah ingat dia murid atau katakanlah fans beratnya Ibnu Arabi. Jadi ada tokoh di Aceh itu, dia baca karena dia mungkin mampu baca kitab, dan itu yang disebarkannya ke jemaah. Heboh juga ulama Aceh pada itu, heboh ulama Aceh pada. Maka kami yang diajar oleh Ustaz harus pandai memilih kajian-kajian soalnya. Mentang-mentang diminta isi kajian tasawuf di masjid ini, wah dibawalah kajian makrifat diri, entah apa, bahaya. Saya bawa ke sini, saya minta sini kajian tasawuf, saya bawa buku Ibnu Arabi, tulis silahnya kan. Itu sama namanya buat jemaah ini ke tepi jurang. Heboh banget Pak di Aceh itu, karena ada tokohnya yang katakanlah mempublikasikan pemahaman kitab Al-Insanul Kamil Al-Iji. Maka bagi kita yang haus dengannya, baca-baca buku tasawuf, bacalah buku tasawuf model Bianca. Ada juga terjemahan hikmah Ibnu Athaillah, kitab hikam. Tapi itu juga harus bimbingan juga. Baca buku hikam Ibnu Athaillah itu harus bimbingan juga Pak. Karena nanti ada bagian-bagian yang kalau kita tak berguru, tidak menerima dari guru, yang gurunya terima dari guru lain, sesat kita. Ada ungkapan-ungkapan pernyataan beliau yang dia tipis sekali. Kalau sudah ke kiri kita bawa, bahaya. Contoh gini, kaifa la yahjud, bagaimana bisa Allah itu dihijab oleh sesuatu, sementara Allah itu zahir di segala sesuatu. Gimana Bang? Bagaimana mungkin Allah itu ditutup, dihalangi atau dihijab oleh sesuatu? Tak mungkin. Kenapa? Karena Allah itu zahir di segala sesuatu dan lebih zahir dari segala sesuatu. Itu kalau tak berguru itu memahami bagian itu, jadinya berarti saya Tuhan ya. Kalau disebut Allah itu zahir di segala sesuatu, berarti saya sesuatu juga. Berarti sudahlah Pak. Makanya hati-hati itu. Karena begini Pak, ucapan-ucapan seperti itu tak salah. Kenapa? Ada ungkapan-ungkapan yang mungkin itu keluar dari seseorang yang saat itu dia betul-betul dekat dengan Tuhan, sehingga yang nampak seperti Tuhan saja nampak ya. Ada contohnya Pak, ada dalam sebuah hadis, kalau tak salah saya Bukhari, kalau salah saya Muslim, ada seorang musafir istirahat di bawah pohon. Pas sadar bangun, hilang semua ininya, katakanlah kuda dengan semua alat-alat yang dia pakai untuk musafir itu hilang. Kuda itu pusing ya Pak, pusing tak ampun. Akhirnya udah nyari-nyari tak jumpa-jumpa. Sehingga cerita tak dia tidur lagi, tak istirahat lagi. Pas tersadar ketemu lagi. Nah, kedua sebuah pernyataan itu kalau zahirnya saja itu bisa orang kita menganggap dia kafir sudah. Dan saya tak ingat teksnya, nanti kalau sekarang bahaya karena itu hadis. Tapi zahirnya, kalau kita paham zahir saja bisa bahaya. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh orang ini dalam hadis itu. Baiklah, itu bahaya. Jadi gitu Pak. Jadi sedapat mungkin kalau nanti jumpa kajian-kajian tarekat tasawuf yang sudah kajiannya tentang yang tadi wahdatul wujud, bersumber dari disebutnya Ibnu Arabi semuanya, ucapkan baik-baik, ucapkan goodbye, nggak usah ikut lagi. Lebih banyak mudaratnya dan itu berbahaya sekali. Baik, demikian mudah bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.